Project Manager CK Site BMB, Bapak Bidron Prihantoro. Yang kami hormati Camat Tapin Selatan, yang kami hormati Kapolsek Tapin Selatan, yang kami hormati dan Ramil Tapin Selatan, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala SKPD Kabupaten Tapin dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, serta seluruh tenaga pendidik dan kependidikan SMK Negeri 1 Tapin Selatan yang kami hormati. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka launching ceremony di Cempaka SMK Negeri 1 Tapin Selatan, Selasa 24 Oktober 2023. Salawat dan salam marilah kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Memasuki acara kita selanjutnya, marilah kita saksikan bersama video company profile PT Cipta Kridatama dan video profile SMK Negeri 1 Tapin Selatan. Selamat menyaksikan. Kami senantiasa menerapkan good mining practice di setiap aktivitas kami, mulai dari survei dan eksplorasi wilayah pertambangan yang akurat, dilanjutkan dengan pemodelan dan desain tambang. Metode pemberdayaan material dengan peledakan kami lakukan jika dibutuhkan. Pemindahan tanah pucuk dan tanah penutup dilakukan dengan seksama agar bisa dimanfaatkan kembali dalam proses pasca tambang. Selanjutnya, proses pengambilan hasil tambang dan pengangkutan kami lakukan dengan cara yang efisien.
Seluruh kegiatan produksi kami didukung dengan peralatan modern terkini yang menunjang terciptanya proses penambangan terbaik yang terintegrasi. Dalam setiap tambang, kami juga membangun fasilitas-fasilitas penunjang, baik untuk penunjang operasional. Acara kita berikutnya yaitu penampilan tari Rara Rahayu yang akan dibawakan oleh Satu Tabing Selatan. Sambutan yang pertama dari Bapak Edi Suharyono SPD MTMSI selaku Kepala SMK Negeri 1 Tapin Selatan. Saya sangat berterima kasih banyak pada manajemen tim TK yang sudah berada di tengah-tengah kita dan menugaskan kepada Bapak konsultan kita yang luar biasa ya, yang terkomando. Kita kasih aplaus untuk Pak Budiono. Terima kasih Pak sudah menginspirasi kita dalam sekolah ini. Pertama-tama patut kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya lah kita pada pagi hari ini dalam kondisi hujan ya, kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan bersama ya, kita bisa bersilaturahmi dan berkolaborasi. Ini merupakan aset yang luar biasa yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik itu dari lingkungan provinsi maupun lingkungan kabupaten pada khususnya. Kita akan terus mengembangkan talenta-talenta yang sudah ada di sekolah ini. Saya melihat dengan aset 56 hektar, Bapak Ibu, luar biasa sekali luasnya, dan mohon dukungan dari Bapak Ibu, beberapa pihak, industri partner untuk bisa berkolaborasi dengan kita semua di sini. Aset kita luar biasa, tinggal kita memolesnya dan kolaborasi bersama ya. Terkhusus juga Bapak Ibu guru yang ada di SMK 1 Darmo. Kami persilakan. Saya mewakili manajemen PT Cipta Krida Tama ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Budiono dari Balai Pertanian Binuang yang bersedia menjadi mentor sekaligus penggerak konsep otonomi
sirkuler yang akan dilaksanakan melalui program Teaching Factory. Terima kasih Pak Budi. Kemudian untuk model pembelajaran Teaching Factory merupakan model pembelajaran di SMK berbasis produksi atau jasa yang mengacu pada prosedur standar yang berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri lapangan kerja. Harapan kami melalui program TEFA ini, Teaching Factory ya, semua jurusan yang ada di SMPN 1 Tapin mampu menjadi bagian yang saling mendukung sistem ekonomi sirkuler yang pada akhirnya dapat menghasilkan produk dan jasa sesuai dengan kompetensi siswa. Dukungan sumber daya dan bahan baku, dan yang terpenting adalah produk dan jasa yang dihasilkan dapat diserap oleh pasar. Yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Haji Syamsuri MA. Kepada Bapak dipersilakan. Prosesnya sebuah produksi tadi dibawa ke dalam pembelajaran sehingga menghasilkan sebuah produk. Produk mana? Produk itu adalah memiliki nilai jual. Karena ada produk yang memiliki nilai jual, karena itu semua ini produksi, semua hasil dari Teaching Factory kembali lagi ke kas sekolah. Jangan sampai nanti masuk kantong sendiri, berbahaya sekali. Ini saya ingatkan kepada sekolah. Ya, tidak jarang, tidak sedikit para kelas terjerat di sini. Ya, karena itu di sini ada aparat, lalu ini bisa diingatkan kepada teman-teman kita ini, ya, bahwa yang namanya sekolah negeri adalah sekolah pemerintah, maka segala aset pemerintah menjadi hak pemerintah semua. Karena itu bahwa segala usaha yang berada pada lingkungan sekolah harus kembali kepada kas daerah. Marilah kita saksikan penampilan dari ekstrakurikuler persaudaraan setia HT Rayon SMK Negeri 1 Tapin Selatan. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Program Teaching Factory di SMK Negeri 1 Tapin Selatan sekaligus launching website TEFA. Kami mintakan dengan hormat kepada Bapak Edi Suharyono SPD MTMSI dan Bapak Bidron Prihartono selaku pimpinan PT Cipta Kerja Tama untuk mengambil tempat.
dari Ulun terima kasih banyak atas supportingnya PT manajemen dari PT kita pertama yang sudah berkolaborasi dengan SMKN Kabupaten Selatan. Semoga sukses selalu membawa anak didik kita menuju eranya, menuju kesuksesannya ke depan. Dari Ulun terima kasih banyak. Mengakhiri kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk yang sekian kalinya kami akan menawarkan beberapa kolaborasi yang seperti tadi saya sampaikan. Saya di sini kolaborasi dengan Pak Budiono, ya. Beliau adalah konsultan di bidang pengembangan agribisnis. Beliau tidak asing lagi, beliau yang mendesain objek-objek wisata di Batu, Malang, Jawa Timur. Selamat datang Pak Budi, terima kasih banyak atas supportingnya untuk bisa mengembangkan sekolah ini menjadi sekolah agribisnis, agroindustri, dan agrowisata. Jadi kita punya ya, ini master plan yang sudah kami miliki, Bapak Ibu ya, sudah kami miliki. Ini adalah yang sudah ada. Nah, kita punya area kurang lebih di 56 hektar. Nah, ini adalah ke master plan untuk sekolah yang sudah ada perkantoran, kemudian ruang guru, ruang kelas, tempat-tempat praktek yang sudah ada. Kemudian kita juga memiliki area-area untuk berolahraga. Mungkin di depan kita yang ke sana Pak, di belakang kita ini. Ini tempat untuk olahraga secara terintegrasi. Nah ini tampilan dari atas. Nah ini secara dimensi pengembangan kita seperti ini. Ya, pengembangan ini bundaran yang ada sekarang yang Bapak Ibu tadi lewati semua tadi. Ada danau Bapak Ibu, di belakang sana ada danau yang selama ini untuk jurusan perikanan. Untuk perikanan kita gunakan. Nih. Nah nanti akan kami desain tempat pemancingan, ya kemudian wisata-wisata terkait dengan, karena ini asrama untuk mahasiswa, asrama untuk siswa-siswi kita ya. Karena beberapa juga anak-anak kita banyak dari luar juga. Pada kesempatan ini kami sengaja mengundang para mitra yang lain. Di samping TSR kali ini, insya Allah dengan partisipasi Bapak Ibu semua dari TSR yang ada di sekitar Tabin, insya Allah nanti Desember itu gaungnya akan kita penanaman bersama sekaligus pengembangan agro bisnis yang di belakang sana nanti bisa kita tinjau. Saya akan mengundang insya Allah Pak PLT Menteri Pertanian untuk memberi dukungan dan juga Bapak Gubernur, sehingga partisipasi dari CSR yang ada insya Allah nanti di masing-masing klaster kita akan tempelkan partisipasi Bapak. Dari PT apa nanti di situ ada klaster hortikultura, ada klaster perkebunan, ada klaster peternakan, termasuk insya Allah nanti ada mini TV yaitu dari TEVA 1 TS TV. Itu adalah untuk kolaborasi teman-teman yang punya bakat minat ke multimedia. Tentunya di sini nanti akan dengan prodi-prodi yang terkait akan kita kembangkan bersama. Nah, pada kesempatan ini kami akan memberi penawaran beberapa hal apa yang sudah kami kembangkan, dan ini perlu pengembangan lebih lanjut dan dukungan dari Bapak Ibu semua, khususnya dari CSR. Yang pertama, kami ke depan mau berkolaborasi dengan Bapak Ibu dari CSR di sekitar Tabin. Yang pertama, revitalisasi sarana rumah produksi pupuk organik dan biotron. Dan perlu kami sampaikan, biotron ini salah satu paten merek saya yang saya lisensikan kepada kampus SMK Negeri 1 ini untuk menjadi pembelajaran teman-teman adik-adik siswa di sini. Dan alhamdulillah tahun ini juga inovasi biotron ini dinobatkan sebagai inovator dengan kategori terpuji, yaitu dari Kementerian PAN-RB. Dan insya Allah ini termasuk salah satu pelayanan publik kita
dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuma. Ini kami tawarkan 250 juta. Nanti kita akan tempelkan partisipasi Bapak CSR di bidang produksi pupuk. Dan ini nanti akan kolaborasi Bapak-bapak yang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ini bisa dilayani sama adik-adik di sini sambil belajar. Mereka kita ajak belajar berbisnis, karena supaya mereka tidak tergantung nanti lulus dari sini. Saya cukup prihatin juga Pak, karena saya beberapa waktu yang lalu diberi peserta magang dari sini orang pertanian, tapi minta saya referensinya mau jadi driver. Nah ini kan cukup prihatin itu Pak. Jadi saya sudah pertanian tapi lowongannya masuk di drivernya tambang. Nah ini tentunya ada tanda tanya besar, baik ada apa? Nah dari situlah kami mencoba kemarin kolaborasi dengan Pak Edi, gimana Pak ini ke depan terkait ketahanan pangan. Tadi Pak Mansuri Pak menyampaikan bahwasanya kalau ada dua pilihan bagi SMK, jadi pekerja atau berwirausaha. Sebenarnya kalau dipikir lebih jauh, keterlibatan CK ini agak nggak nyambung. Kenapa? Karena di sini nggak ada teknik alat beratnya. Tetapi kami ingin membungkus ini sebagai melebarkan pilihan yang tadi disebutkan, bahwa dengan 10 jurusan harusnya bisa saling mendukung untuk agribisnis. Agribisnis di negara kita ini kan masih jadi PR Pak. Garam aja kita masih impor dari Vietnam kan mahal gitu kan. Kemudian komoditas-komoditas yang dulunya menjadi unggulan itu trennya menjadi turun. 2015 Pak Budi saya masih ingat betul, hati-hati Mas, nggak usah tanam karet kan begitu. Kenapa? Komposisi karet alam itu akan semakin digeser oleh karet sintetis, dan itu kejadian sekarang. Jadi jangan terlalu mungkin karena dinamika ya, harga karet akan sebagus 2011, 2000 berapa topnya Pak Budi. Artinya partisipasi CK di dalam kegiatan TEPA ini lebih untuk mendorong mentor-mentor seperti Pak Budi untuk mau berbagi, karena kami terus terang tidak punya kompetensi khusus di dalam 10 jurusan yang ada. Tetapi mimpi kami adalah semua jurusan di sana bergerak dalam konsep besarnya ekonomi sirkuler, kemudian turunannya adalah pertanian organik, yang kedua adalah digital IoT. Tadi Pak Budi sempat nyinggung, launchingnya pun saya juga kaget. Pak Bidron pun luar biasa, di SMK sudah bisa bikin tampilan audiovisual yang demikian luar biasa sekali. Jadi nanti ke depan itu pokoknya mohon berdiri, ayo Mas, berdiri Mas, ini yang Mas itu nih Pak ya. Nah itu 10 hari Pak jalan. Jadi luar biasa, ke depan bisa dijajaki untuk company profile perusahaan gitu. Iya kan, peluangnya ada begitu. Termasuk ketika kita berbicara produk-produk seperti pangan ya. Perusahaan seperti CK perlu catering perlu bahan mentah. Nah, ini peluang ini bisa dijajaki. Terus nanti kuota yang diberikan ke SMK berapanya saya tidak bisa bilang, karena itu ada perusahaan sendiri gitu. Tetapi mimpi kami di lingkup Tapin bisa menjadi pemain sendiri untuk ketahanan pangan. Di samping itu ada strategis nasional yaitu IKN. Nah, kalau misalnya kita sendiri nggak kuat, daging datang dari pulau yang lebih mapak, Jawa dan Sulawesi, saya kira akan menjadi penonton saja nanti. Makanya Pak Edi tadi pagi diskusi, kita akan bangkitkan lagi untuk peternakan khususnya ruminansia. Wah, luar biasa Pak semangatnya gitu. Intinya kami selaku pihak swasta perlu bermitra lah. Jadi apa yang sudah kita kerjakan, CK, Balai Besar Pelatihan Binuma, kemudian dari pihak SMK penerima manfaat dan pelaksana di lapangan perlu untuk ditingkatkan. Nah, tangannya tidak hanya bisa dari CK, tetapi bisa dari dinas, bisa dari perusahaan lain. Demikian acara pada pagi ini, saya selaku